Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ade prayoga. Kalian juga dapat mengunjungi laman beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, seperti biasa nama dan tempat di dalam cerita ini saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Liburan Berujung Maut. Cerita ini bermula saat aku bersama teman-temanku mengadakan liburan sekitar pada tahun 1998, yaitu di sebuah daerah yang terbilang pelosok juga masih belum terjangkau listrik. Hanya nyala dari obor dan lampu patromak yang satu-satunya sumber penerangan di desa tersebut. Bukannya pemerintah desa tidak peduli, tapi entah mengapa pengajuan mereka belum juga menerima persetujuan dari pemerintah pusat. Padahal sudah beberapa kali pengajuan itu dibuat, belum juga dana digelontarkan ke desa tersebut. Singkat cerita, sore itu aku, Rini, Dina, Fadil, Eko, dan Rama sambil menunggu jam pulang. Kami pun asik membicarakan rencana liburan. Berhubung si bos sedang tidak ada di kantor, kami sepakat untuk mendiskusikannya. Karena rencananya besok pagi-pagi sekali kami akan berangkat. Dan juga menghemat waktu karena saat itu kami hanya cuti 6 hari saja. Jadi kami harus segera memutuskan tempat liburan yang akan kami tuju. Guys, kita jadinya mau kemana nih? Tanya Fadli yang memulai pembicaraan. Bagaimana kalau kita ke pantai? Di daerah Yogyakarta misalnya, jawab Eko semangat. Karena aku tahu Eko memang suka sekali dengan pemandangan pantai, sama halnya dengan Dina yang tidak lain merupakan kekasih Eko. Berbeda denganku yang tidak begitu suka, mungkin karena hawanya panas dan kita cuma bisa main-main dengan air laut. Aku lebih suka pemandangan alam yang sejuk dan asri, seperti di pegunungan. Disitulah aku bisa menghirup udara yang segar serta bisa merilekskan otakku. Sudah aku kira, pasti kamu usulnya ke pantai kan? Daripada ke pantai, mendingan kita ke Malioboro atau ke Cibaduyut kek, balas Rini yang juga mulai mengusulkan. Ya, kalau itu mah aku tahu kenapa kamu usul begitu. Kamu kan hobinya shopping. Potong Dina menandakan tidak setuju. Emang dasar ini sukanya hambur-hamburin uang, mentang-mentang orang tuanya kaya apa? Sambung Eko. Rini hanya memanyunkan bibirnya, tanda jengkel karena usulnya tidak diterima. Begitu juga dengan Fadli yang memang pacar Rini itu. Sudah, mending kita ke rumah pamanku saja. Rumahnya lumayan besar kok, juga jarang banget ditempatin. Pamanku kan sudah pindah ke kota, paling cuma ada Pak Dharma yang dipercaya untuk mengurus rumah itu, usul Rama. Di cerita ini Rama adalah kekasihku. Sudah 2 tahun kita berpacaran dan baru 1 bulan yang lalu tepat 2 tahun jadian kami aku bertunangan dengannya. Rama adalah sosok orang yang baik, lembut dan juga sangat mengerti aku. Dia selalu bisa membuatku tersenyum, menghiburku di saat aku sedih, dan juga romantis di saat-saat tertentu. Rencananya 7 bulan lagi kami akan menikah.
Tidak asik ah, masa kita liburan ke rumah pamanmu? Kata Fadil protes. Dengerin dulu, aku kan belum selesai bicara. Di sana pemandangannya indah dan juga sejuk. Walaupun termasuk desa pelosok, di sana itu ada sebuah curug, kebun teh, dan juga banyak pemandangan indah yang lain. Ungkap Rama yang sudah tahu aku suka dengan pemandangan alam. Setelah kurang lebih 10 menit berdebat, akhirnya kami berenam memutuskan liburan ke rumah Paman Rama yang terletak di salah satu desa es itu. Bagaimana Siska? Kamu setuju kan? Tanya Rama padaku yang sedari tadi diam. Aku ikut kalian saja, jawabku singkat. Emangnya butuh waktu berapa jam untuk ke rumah pamanmu itu, Ram? Tanya Fadli pada Rama. Kira-kira sekitar 7-8 jam perjalanan, jawab Rama. Ya sudah, besok jam 2:30 pagi kita kumpul di rumah Rini saja ya. Kita berangkat pakai mobilku. Ingat, harus on time ya, ucap Fadil kepada kami. Memang mobil kamu cukup buat kita berenam, Fad? Tanya Eko heran. Aku pinjem mobil tanteku. Kemarin aku sudah minta izin sama dia, dan syukurnya diizinin, balas Fadil pada Eko. Oke deh kalau begitu, jawab Eko sambil mengacungkan jempolnya ke arah Fadil. Bubar, apa kalian mau menginap di sini? Kata Pak Restu yang secara bebarengan membuat kami melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 5 sore. Kami pun bergegas meninggalkan kantor untuk pulang ke rumah masing-masing. Aku pun diantar pulang dengan membonceng motor milik Rama. Selama ini memang kami selalu berangkat dan pulang kerja bersama. Ram, desa Paman Jarwo memangnya jauh sekali ya? Atau mungkin terletak di desa yang jauh dari kota? Kok selama ini kamu tidak pernah bilang tentang rumah pamanmu itu? Tanyaku saat masih dalam perjalanan untuk mengantarnya pulang. Iya memang, jauh dari kota. Butuh waktu hampir 2 jam untuk sampai ke sana. Itu juga kata pamanku, karena aku juga belum pernah ke sana. Aku juga baru tahu kemarin-kemarin saat aku menelpon Paman Jarwo, karena mereka hanya 1 tahun tinggal di situ. Tutur Rama kepadaku. Oh, begitu ya? Tapi aku kok ragu ya, Ram? Padahal aku memang suka tempat-tempat yang adem seperti itu deh. Tapi entah mengapa hatiku dari tadi terasa tidak enak. Makanya tadi aku hanya diam saja, kataku lagi. Memang kenapa? Aku sengaja menyarankan tadi karena aku tahu betul kamu memang suka tempat-tempat seperti itu kan. Tapi kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa kok. Kita batalin saja, mumpung masih belum terlambat, ucap Rama. Jangan-jangan, aku tidak enak dengan mereka. Masa cuma karena alasanku ini kita membatalkannya? Lagian mereka tadi sudah setuju kan? Lagi pula kan kita bisa ngirit uang juga. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk masalah penginapan. Jelasku padanya. Benar, tidak jadi dibatalin. Aku terserah kamu saja kok. Aku cuma tidak mau kalau kamu terpaksa, kata Rama meyakinkanku. Tidak Koram, aku tidak terpaksa. Makasih ya udah ngertiin aku, jawabku sambil tersenyum. Dengan mata yang masih berat, aku terbangun dari tidurku. Aku meraih HP-ku yang suara deringnya itu membuatku terbangun. Sambil berusaha membuka mata, aku arahkan tanganku ke meja samping tempat tidurku, di mana aku menaruh HP-ku tadi. Kulihat ada nama Rama di layar HP-ku. Halo, ada apa Ram? Tanyaku yang masih ngantuk berat. Sayang, bangun, sudah hampir jam 1:30 loh. Kamu sudah menyiapkan barang-barang yang akan dibawa nanti kan? Kata Rama yang sontak membuatku ingat dengan rencana liburan kami. Oh, ya,
Aku lupa, Ram. Untung saja kamu menelponku. Kalau tidak, aku bakalan bangun entah jam berapa. Jawabku sambil melirik jam dinding di kamarku. Iya sayang, sudah sana mandi dan siap-siap dulu. Tidak enak sama yang lain kan kalau kita telat. Iya, makasih ya sayang. Ya sudah, aku mau mandi dan siap-siap dulu ya. Bye. Kataku yang langsung menutup telepon Rama. Karena aku juga tidak mau kalau kami berdua sampai datang terlambat. Syukur deh, semuanya sudah selesai. Batinku senang. Kulihat jam pada HP-ku baru jam 2 lebih 5 menit. Waktu yang cukup singkat untuk aku yang sedari tadi menyiapkan barang-barang bawaanku. Kling-kling. Suara HP-ku berbunyi. Satu pesan dari Rama yang memberitahu bahwa sebentar lagi dia akan menjemputku. Aku pun membangunkan ibuku untuk berpamitan padanya. Karena beberapa hari yang lalu aku sudah menyampaikan acara liburan ini padanya. Bu, aku pamit ya. Sebentar lagi Rama akan menjemputku. Kataku membangunkan ibu. Memangnya mau kemana kamu jam segini? Jawab ibuku sambil melihat jam. Kan aku sudah pernah bilang sama ibu, aku, Rama, dan teman kerjaku yang lain mau liburan, Bu. Kita akan ke rumah pamannya Rama, Paman Jarwo. Jelasku. Oh, iya, ibu lupa nak. Rama sudah datang. Ibuku bertanya. Sebentar lagi, Bu. Aku pamit ya, Bu. Ibu tidur saja. Aku bawa kunci cadangan saja. Kataku yang tidak tega ibu harus bangun. Ya sudah, hati-hati ya sayang. Sambil menyambut tanganku yang akan menyalami dan menciumnya. Ya, siap Bu. Insya Allah Siska akan baik-baik saja kok. Jawabku. Akhirnya aku dan Rama sampai juga di rumah Rini. Yang kami lihat semua orang sudah lebih dulu sampai di sana. Melihat itu aku pun mulai memasukkan tasku dan tas milik Rama ke dalam bagasi mobil Fadli. Sementara Rama sedang memarkirkan motornya. Merasa semuanya sudah siap, tidak menunggu waktu lama kami pun memulai perjalanan. Perjalanan yang akan membawa kami ke tempat penuh keanehan, ketakutan, dan penuh misteri. Teror yang terus-menerus menghantui kami. Serangan-serangan brutal yang mengakibatkan banyak nyawa yang menghilang. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 7 jam, kami pun sampai di tempat tujuan. Sebuah desa yang bahkan jauh dari kota sederhana. Jalan pun masih berupa tanah yang disertai batu-batu kecil. Memang letak desa ini di atas bukit cukup tinggi hingga serasa kami berada di atas sebuah gunung. Rumah-rumah warga pun berjejer rapi di samping kiri dan kanannya. Meskipun masih rumah papan, ada beberapa rumah yang sudah bertembok. Walau tidak sempat menghitungnya, aku pastikan jumlahnya tidak lebih dari 5 rumah, termasuk rumah Paman Jarwo ini. Yang kami ketahui letak rumah Paman Jarwo memang agak aneh, karena rumahnya terletak di paling ujung desa, berbatasan dengan hutan. Rumah tetangga terdekat pun jaraknya sekitar 100 meter. Aku sempat berpikir bagaimana Paman Jarwo bisa tinggal di daerah ini yang juga jauh dari tetangga. Sebenarnya Rama sudah menceritakan semuanya padaku kemarin malam. Kenapa Paman pindah dan tentang kenapa rumah ini ditinggalkan. Bukannya dijualkan, lumayan uangnya bisa untuk ditabung, pikirku. Bukan karena enggan dijual, namun memang selama 1 tahun ini belum ada seorang pun yang membeli. Tertarik saja pun tidak.
Mungkin karena letak dan belum adanya listrik di desa itu. Karena dari itu, Paman Jarwo meminta tolong tetangganya yang bernama Pak Dharma untuk merawat rumah ini. Sedangkan sekarang Paman Jarwo sudah membeli rumah di kota. Berkat kerja kerasnya menjadi seorang TKI di Brunei, menjadi seorang sopir pribadi selama hampir 20 tahun lamanya. Kami berenam langsung turun dari mobil yang tepat berhenti di depan rumah. Kulihat seseorang laki-laki tua berjalan menghampiri kami. "Permisi mas, kalian yang akan tinggal di rumah ini untuk liburan kan? Keponakan Bapak Jarwo yang mana ya?" Ucap laki-laki tua itu yang ku ketahui ternyata adalah Pak Dharma. "Iya benar pak, saya keponakan Pak Jarwo. Nama saya Rama," jawab Rama yang sekaligus memperkenalkan kami satu persatu. "Ya sudah kalau begitu, ini kunci rumahnya. Semua ruangan sudah saya bersihkan. Semoga kalian nyaman menginap di sini ya," ucap Pak Dharma sambil tersenyum. "Ya pak, terima kasih banyak. Dan maaf sudah merepotkan bapak," balas Fadli yang dari tadi ingin segera istirahat. "Tidak apa-apa mas, sudah tugas saya. Oh ya, satu lagi, jangan ada satupun dari kalian yang pergi ke selatan Curug Bentul. Bapak cuma memperingatkan, jangan sampai kalian ke sana," kata Pak Dharma dengan wajah yang serius. "Memangnya kenapa pak? Ada apa dengan tempat itu?" tanya Dina mewakili rasa penasaran kami. "Tidak apa-apa, cuma tempat itu dianggap tempat terlarang di desa ini. Bapak harap kalian mengerti ya. Bapak tidak mau disalahkan kalau terjadi apa-apa dengan kalian. Bapak sudah memperingatkan," ucap Pak Dharma dengan nada sedikit keras. "Ya sudah, Bapak tinggal dulu ya. Mau melapor ke Pak RT. Lampu petromak, obor dan beberapa lilin sudah Bapak siapkan di dalam ya. Tinggal kalian nyalakan saja nanti," sambung Pak Dharma seraya meninggalkan kami. "Ya, terima kasih ya Pak," jawab Rama. Rama segera membuka pintu dengan kunci yang diberikan oleh Pak Dharma tadi. Setelah pintu terbuka, kami pun segera masuk ke dalam. Memang benar apa yang dikatakan Pak Dharma tadi. Terlihat 4 buah kursi dan meja berbentuk bundar ditata rapi di ruang tamu. Wangi pembersih lantai pun masih tercium oleh kami, seolah belum lama dipel. Rumah ini memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi dan dapur, serta sebuah ruangan kosong di belakang yang aku tebak adalah bekas gudang. Di belakang rumah terlihat hutan yang penuh dengan pohon lebat. Di sisi kanannya terlihat sebuah jalan setapak yang menuju ke arah Curug Bentul dan juga Bukit Pandang Lurung, di mana di bukit itu kita bisa melihat pemandangan sunset. Aku pun ikut Dina dan Rini yang sudah memilih kamar tidur kami, yaitu kamar paling depan. Karena cuma ada 3 kamar, aku, Dina, dan Rini harus tidur 1 kamar. Sedangkan Rama sendirian, persis di kamar di sebelahku. Fadli dan Eko mau tak mau harus menempati kamar belakang, kamar yang dekat dengan dapur dan kamar mandi. Setelah ku taruh barang bawaanku yang sudah dikeluarkan oleh Rama dan Eko tadi, aku pun memutuskan untuk segera mandi. Ingin rasanya cepat-cepat merasakan segarnya air di sini. Aku pun berjalan menuju kamar mandi dengan handuk dan pakaian bersih yang aku bawa agar bisa langsung ganti. Sempat kulirik kamar Eko dan Fadli yang kebetulan setengah terbuka itu. Kulihat Fadli sudah tertidur,
Mungkin kelelahan karena menyetir mobil. Sedangkan Eko kulihat dia masih sibuk menaruh barang bawaannya. Sampai di kamar mandi, aku harus menimba air terlebih dulu karena di sini tidak ada listrik apalagi pam. Kulihat air sumur ini sangat jernih dan tentunya dingin. Namun di saat aku mandi, tiba-tiba aku teringat ucapan Pak Dharma tadi yang melarang kami untuk pergi ke sebuah selatan Curug Bentul. Sebenarnya ada apa dengan tempat itu? Seakan-akan tempat itu sangat berbahaya sekali. Kami bergantian untuk mandi, kecuali Fadli yang masih tidur karena kelelahan. Aku yang sudah berganti pakaian rapi itu memutuskan untuk iseng duduk di depan rumah dengan sebuah buku yang kupegang, Harry Potter, yang baru-baru ini menjadi buku bacaan kesukaanku. Memang aku suka mengisi waktu luangku untuk membaca, sampai aku pun kadang-kadang ingin menjadi seorang penulis. Kubuka buku di halaman 301, Hutan Terlarang, yang menceritakan Harry Potter, Hermione, Malfoy, dan Neville yang sedang menerima hukuman dari sekolah. Mereka diharuskan masuk ke hutan belakang sekolah. Sesaat aku bergidik ngeri bagaimana kalau hutan belakang rumah ini seperti apa yang ada di cerita Harry Potter ini. Manusia serigala, centaurus setengah manusia setengah kuda. Apa-apaan aku ini? Ucapku yang berusaha membuang semua pikiran tidak masuk akal itu. Kamu rupanya di sini, sayang. Kita mau ke curug sekarang? Tanya Rama yang datang hingga membuatku sedikit terkejut. Terserah, yang lain bagaimana? Kamu sudah menanyakan ke mereka semua? Tanyaku. Belum sih, tapi sepertinya mereka masih lelah. Fadli aja langsung molor, jawab Rama sedikit kecewa. Ya sudah Ram, nanti sore saja, biarkan mereka istirahat dulu. Nanti kita bisa ke atas bukit untuk melihat sunset, kataku. Ya, mungkin benar apa yang kamu bilang. Kamu tidak istirahat sayang, kan kamu juga lelah, tanya Rama. Enggak kok, aku tidak ngantuk juga. Kamu kalau mau istirahat gak apa-apa kok Ram, balasku. Sebenarnya sih aku ngantuk, tapi masa aku biarin kamu sendirian di sini, kata Rama sambil mengelus kepalaku. Tidak apa-apa sayang, aku kan juga lagi baca buku ini, balasku sambil menunjukkan buku yang ada di tanganku. Ya sudah, aku istirahat dulu ya, kamu jangan kemana-mana loh. Apalagi sampai keluar sendiri, ucap Rama padaku. Iya ya, aku tidak akan pergi kemana-mana kok, balasku tersenyum. Kulihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 3 sore. Tidak terasa sudah 2 jam aku membaca buku ini. Seru sekali ceritanya, sampai membuatku lupa waktu. Hampir saja aku lupa rencana untuk pergi melihat sunset. Bangun, mau ikut lihat sunset tidak? Aku yang membangunkan Dina dan Rini. Memang sekarang jam berapa sis? Tanya Rina yang masih memejamkan matanya. Udah jam 3 sore, jawabku. Baru aja jam 3 sis, sunset kan masih lama, sambung Dina. Kan kita perlu siap-siap. Belum juga perjalanan ke sana memakan waktu kurang lebih 1 jam. Kataku berharap mereka mengerti. Syukurlah akhirnya mereka bangun. Walau aku lihat mereka masih mengantuk berat, aku menyuruh mereka membangunkan yang lain sedangkan aku membangunkan Rama. Singkat cerita, kami mulai selesai menyiapkan perlengkapan yang harus kami bawa.
Tidak lupa kami membawa 6 buah senter, satu untuk masing-masing orang. Tak lupa Rama juga sudah membeli beberapa buah baterai untuk persediaan kalau baterai senter kami habis. Setelah kami merasa siap, tepat pukul 4 sore kami berangkat. Kami terus melangkah memasuki hutan. Jalan yang seakan hampir tidak kelihatan karena tertutup rerumputan yang tebal menjadi penghalang kami, sehingga kami harus waspada kalau ada ular. Lebatnya pepohonan membuat kami hampir tidak bisa melihat langit di atas. Akhirnya setelah kurang lebih 1 jam perjalanan yang melelahkan, kami sampai di ujung hutan. Sebuah bukit yang lumayan luas dengan rerumputan yang agak tinggi. Kami disuguhkan pemandangan yang luar biasa indah menurutku. Terlihat beberapa bukit lain yang lebih kecil berjajaran, serta kulihat banyak rumah warga jauh di bawah sana. Bukan cuma itu, pemandangan laut lepas yang membuatku semakin takjub. Fadli yang membawa karpet langsung menggelar karpet tersebut, memanggil kami semua untuk duduk di situ. Kami mengeluarkan beberapa cemilan dari dalam tas yang dibawa Eko, karena sudah tugas laki-laki yang harus membawa barang-barang yang akan kami bawa, sehingga kami para wanita dibuat mudah. Kami mengobrol dengan asik, bersenda gurau sambil menunggu matahari terbenam. Hingga saatnya tiba, kami duduk berbaris mendekat ke tebing agar terlihat jelas pemandangan sunset yang begitu indah itu. Kami melihat sampai sang surya benar-benar tenggelam di ujung Samudra Hindia, meninggalkan bumi yang mulai temaram. Setelah puas melihat pemandangan tersebut, kami memutuskan untuk pulang. Kami mulai mengemas semua perlengkapan yang kami bawa. Sedangkan bekas plastik makanan yang kami bawa aku kumpulkan di sebuah plastik besar untuk dibuang nanti di rumah. Karena aku tidak mau mencemari hutan ini, Rama pun membantuku. Setelah selesai, kami pun pulang dengan sebuah cahaya penerangan senter yang kami genggam. Kami menyusuri jalan dengan hati-hati. Rama memimpin di depan dengan aku di belakangnya. Sedangkan Dina dan Rini sehingga Eko dan Fadli di belakang dan bisa menjaga kami para wanita. Keadaan di dalam hutan pun sudah sangat gelap. Hari bertambah gelap. Ku tengok jam tanganku, kulihat sudah jam 6:30 malam. Baru setengah jam kami berjalan, masih kira-kira setengah jam lagi perjalanan untuk pulang. Kami masih menelusuri jalan yang sedikit menurun. Langkah kami berhenti ketika aku melihat bayangan berkelebat lewat di sisi kiriku. Walaupun lumayan jauh, aku yakin yang kulihat itu seperti seseorang yang lewat. Melihatku yang tiba-tiba berhenti membuat teman-temanku ikut berhenti dan memasang wajah bingung karena melihatku. "Kenapa berhenti, sis? Kamu lihat apa?" tanya Dina yang persis di belakangku sambil melihat ke arah yang kutunjuk. "Aku melihat orang lewat, tapi dia lari cepat sekali ke arah sana," jawabku sambil masih menunjuk arah yang kumaksud. "Mana mungkin ada orang di sini? Lagian sudah jam segini," ucap Eko. "Mungkin cuma perasaanmu saja, sis. Mending kita lanjut perjalanan saja yuk," sambung Rama. Aku pun mau tak mau mengikuti mereka. Walaupun aku masih ragu dengan apa yang mereka bilang, aku yakin kalau yang aku lihat tadi adalah orang. Tapi kenapa malam-malam begini ada orang menuju ke tengah hutan? Untuk apa dia ke sana? Tuh,
aku terjatuh karena tersandung sesuatu. "Kamu tidak apa-apa, sis?" tanya Rama yang menolongku bangkit. Namun belum sempat ku menjawab, aku melihat orang misterius itu lagi. Dia berdiri di antara pohon, dan begitu aku melihatnya, dia menghilang lagi. Mungkin dia sembunyi karena aku telah melihatnya. Sontak perasaanku menjadi takut. "Kamu kenapa, sis? Lihat apa lagi? Orang lagi?" tanya Rini sewot. "Orang yang tadi, Ram. Dia seperti mengikuti kita," ucapku pada Rama. "Mana? Tidak ada siapa-siapa," kata Fadli sambil melihat ke tempat di mana aku melihat orang itu. "Kalian di sini saja, jaga Siska. Aku mau lihat ke sana. Siapa tahu Siska memang melihat seseorang," kata Rama berusaha yakin padaku. "Jangan, Ram. Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa," ucapku memegang tangannya untuk mencegah dia ke sana. "Tenang, sis. Aku akan berhati-hati. Aku kebetulan membawa sebuah pisau untuk berjaga-jaga," jawab Rama sambil menunjuk sebuah pisau di dalam saku celana. Karena tekad Rama yang kuat, aku pun hanya bisa mengangguk pasrah, berharap tidak akan terjadi apa-apa dengan Rama. Dengan senter di tangan kiri dan pisau di tangan kanan, Rama berjalan menuju tempat yang kumaksud. Tepat di sebuah pohon di mana aku melihat orang misterius tadi. Rama berhenti sejenak sebelum dia setengah berlari ke balik pohon tersebut dengan pisau teracung ke depan. Jantung kami pun berdegup kencang melihat semua itu, sampai Rama berkata setengah teriak bahwa tidak ada apa-apa. Rama pun kembali dengan tersenyum padaku. "Kamu lihat kan, tidak apa-apa di sana. Kita lanjutin perjalanan lagi ya. Mungkin kamu sudah lelah," kata Rama sambil tangannya mengelus kepalaku. Kami pun melanjutkan perjalanan, namun perasaan takut tidak bisa aku alihkan. Walaupun tadi Rama sudah meyakinkan dan memastikan bahwa apa yang aku lihat salah, namun aku tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya aku saja yang melihatnya. Kalau saja ada satu lagi di antara kami yang juga melihatnya, pikirku di dalam hati. Tepat pukul 7 malam kami sampai ke rumah Paman Jarwo, rumah penginapan yang kami gunakan ini. Perut kami mulai terasa lapar. Kuputuskan aku, Dina, dan Rina akan memasak mie rebus yang kami bawa. Tidak lupa kami tambahkan beberapa sosis siap makan yang Rini bawa, dipotong kecil untuk kemudian dimasukkan ke dalam mie rebus yang kami buat. Kami pun harus makan apa adanya, karena hari ini kami terlalu lelah, sampai kami tidak sempat berbelanja kebutuhan untuk beberapa hari di sini. Jangankan berbelanja, pasar pun kami tidak tahu di mana. Akhirnya selesai juga. Ayo kita makan dulu, ucap Dina yang membawa mangkok besar berisi mie yang kami buat tadi. Kami pun menyantap makanan tersebut. Kulihat Fadli memakan dengan sangat lahap walaupun masih sedikit panas. Melihat itu kami tertawa, sedangkan Fadli yang ditertawakan hanya meringis sambil terus memakan mie tersebut. "Biar aku dan Rini saja yang mencuci semua ini, sis. Kamu mandi dulu saja, biar tidak kemalaman," ucap Dina. "Ya, jangan lama-lama, dingin tahu," tambah Rini. "Ya sudah, aku mandi dulu deh," balasku sambil meletakkan beberapa gelas untuk dicuci. Aku pun mandi dengan air yang sangat dingin menurutku, namun aku merasa segar dengan air ini. Tak sampai 7 menit aku keluar dari kamar mandi.
karena aku tak mau membuat Dina dan Rini menunggu lama untuk gilirnya mandi. Aku membuka pintu belakang, berharap ada tempat untuk menjemur handukku yang basah ini. Syukurlah ada sebuah tali yang aku ikat dari ujung tiang rumah ke tiang lain. Namun untuk ketiga kalinya aku melihat orang misterius itu lagi. Dia sekarang berdiri mematung menatap lurus ke arahku. Walaupun aku tidak bisa melihat keseluruhannya karena gelap. Seketika perasaan takut mulai menyelimutiku. Didorong rasa penasaran, aku beranikan diri untuk berkata, "Siapa kamu?" kataku setengah teriak. Aku bangun dengan mata sembab karena kejadian semalam membuatku tidak bisa tidur. Bagaimana tidak, 3 kali aku melihat orang misterius itu. Aku sengaja tidak memberitahu Rama dan teman-teman karena aku tahu mereka tidak akan percaya dengan apa yang aku ceritakan. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, baru mereka akan percaya dengan apa yang aku lihat. Kulihat Dina dan Rini masih tertidur pulas dengan selimut tebal yang menutupi tubuh mereka. Memang pagi ini terasa sangat dingin sekali. Aku mengira-ngira suhunya sekitar 20 derajat Celcius. Mau tak mau aku bangun dan memutuskan untuk cuci muka. Walaupun air di sini menggunakan sumur pasti tetap akan terasa dingin. Aku mulai memasak untuk sarapan kami. Aku sengaja menyiapkannya sendiri. Aku tidak tega membangunkan Dina dan Rini. Mungkin setelah selesai saja aku akan membangunkan mereka. Kuambil 3 bungkus mie rebus. Lagi-lagi mie rebus, karena cuma itu yang ada saat ini. Biarlah nanti aku akan mencari tahu di mana aku bisa menemukan pasar ke salah satu warga desa ini. Sarapan sudah kuhidangkan di meja makan, lengkap dengan 6 piring dan sendok. Untuk air minum kami memang sudah membeli air minum kemasan sebanyak 2 kardus yang sengaja kami membelinya di kota. Aku pun membangunkan Dina dan Rini terlebih dahulu. Namun saat hendak masuk ke kamar, aku melihat pintu kamar Rama terbuka. Keluarlah Rama yang sudah menenteng handuk, bersiap untuk mandi. "Sayang, kamu sudah bangun? Apa kamu yang masak itu semua?" tanya Rama yang sekarang melihat ke meja makan. "Ya Ram, aku tidak sengaja bangun tadi, makanya aku putuskan untuk masak sarapan saja buat kita semua." "Kamu beneran mau mandi?" tanyaku pada Rama. Memang pacarku ini rajin sekali. Tambah sayang aku sama kamu. Sambil mencubit pipiku. "Memangnya kenapa kalau aku mau mandi sekarang?" "Memang dingin sih, tapi sepertinya segar juga," ucap Rama. "Mulai genit deh. Ya udah, sana cepat mandinya, biar bisa gantian sama yang lain. Terus kita bisa sarapan bersama," balasku sambil melepaskan tangan Rama yang sedari tadi masih memegang pipiku. "Oke sayang," ucap Rama seraya pergi menuju kamar mandi. Tidak lama aku sudah membangunkan semua teman-temanku. Mereka bergantian untuk mencuci muka agar mempercepat kami untuk sarapan. "Mie rebus lagi," kata Eko yang terakhir datang dan duduk sebelah Dina. "Ya mie rebus lah. Memang mau kamu kita sarapan apa? Kita kan belum sempat belanja," balas Dina cepat. "Oh iya, aku lupa," balas Eko sedikit malu. "Ya, nanti aku akan coba bertanya ke salah satu warga sekitar.
di mana kita bisa menemui pasar. Mungkin ada yang mau menemaniku, kataku memotong. Biar aku saja yang menemani kamu, sis. Biar bisa bawa belanjaannya, jawab Rama cepat. Ya iyalah, masa ditemanin gue? Kan pacarmu, Ram, ucap Fadri tersenyum meledek. Kami pun makan dengan sesekali berbincang asik mengenai masa-masa lucu kami semua sewaktu awal-awal berpacaran dulu. Sampai sarapan selesai, Dina dan Rina dengan senang hati mencucikan peralatan makan yang kami gunakan tadi. Aku dan Rama memutuskan langsung berangkat menuju pasar. Kami meminjam mobil Fadli untuk mempercepat perjalanan. Sekitar 100 meter kami baru melihat rumah warga. Namun tidak ada penghuni yang terlihat di rumah itu. Akhirnya kami terus berjalan sampai ke rumah-rumah warga selanjutnya. Akhirnya kami menemui beberapa warga yang sedang melakukan aktivitas. Kulihat Pak Dharma sedang duduk di depan rumah dengan segelas kopinya. Kami putuskan untuk bertanya pada Pak Darman saja. Melihat itu, Pak Dharma langsung berdiri dan menyapa kami. Selamat pagi Mas Rama, Mbak Siska, ucap Pak Dharma sambil tersenyum. Selamat pagi Pak Dharma, lagi asik ngopi nih, balas Rama. Iya nih Mas, silahkan duduk, nanti Bapak buatkan kopi juga, kata Pak Dharma seraya menunjukkan 3 buah kursi di teras rumahnya itu. Terima kasih Pak, kami cuma ingin bertanya pada Bapak, letak pasar di sini ada di mana ya Pak? Tanyaku langsung pada Pak Dharma. Oh, pasar ya? Lumayan jauh sih, tapi kalau dengan mobil jadi dekat kok. Kalian jalan lurus saja ke depan, nanti ada pertigaan belok kiri. Lurus terus sekitar 500 meter nanti akan terlihat pasarnya. Tapi maklum ya, di sini pasarnya kecil, jelas Pak Dharma pada kami. Ya, tidak apa-apa Pak. Yang penting kami bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari kami di sini. Terima kasih ya Pak. Kalau begitu kami mau langsung ke pasar saja, balas Rama seraya pamit. Ya sudah, hati-hati, ucap Pak Dharma pada kami. Kami pun melanjutkan perjalanan seperti apa yang dikatakan Pak Dharma. Benar saja kami melihat kerumunan orang dari kejauhan. Yang kami pastikan itu pasar yang kami tuju. Pasar yang kami lihat memang sangat sederhana, dengan berjajarnya lapak yang terbuat dari bambu dan anyaman daun kelapa kering sebagai atapnya. Namun kami lihat pasar ini cukup ramai pembeli. Terbukti kami lihat jalanannya yang tidak terlalu lebar itu banyak orang berlalu lalang. Aku ikut sis, biar bisa bawain belanjaan kamu, kata Rama sebelum mobil berhenti. Ya, boleh saja Ram, balasku. Setelah Rama memarkirkan mobil, aku langsung turun dan masuk ke dalam pasar yang diikuti Rama di belakangku. Aku pun mulai berbelanja kebutuhan kami. Aku membeli beras, sayur, beberapa kilo ayam potong, dan bumbu-bumbu dapur. Tidak lupa aku membeli beberapa bungkus mie instan untuk berjaga-jaga. Hampir 1 jam tak terasa aku berbelanja. Setelah kurasa barang-barang yang kami beli sudah cukup, kami memutuskan untuk pulang. Ku biarkan Rama membawa barang-barang belanjaan kami untuk ditaruh ke dalam mobil. Sedangkan aku sengaja berjalan pelan untuk melihat-lihat berbagai macam kalung dan pernak-pernik yang dijual oleh salah satu pedagang di sini. Saat hendak berjalan menuju mobil, aku dikagetkan oleh seseorang nenek tua dengan pakaian compang-camping yang dengan sengaja menarik tanganku. Pulanglah nak,
Jangan lama-lama di sini. Bahaya mengancam kalian semua. Cepat pulang, ucap nenek itu yang jelas saja membuatku bingung. Memang ada apa, Nek? Bahaya apa yang akan mengancam kami? Tanyaku pada nenek itu. Cepat pulang sekarang. Secepatnya tinggalkan desa ini, ucap nenek itu memegang tanganku lebih erat. Katakan ada apa sebenarnya ini, Nek? Tolong jelaskan apa maksud nenek tadi. Tanyaku berharap nenek itu memberikan penjelasan. Aku tidak bisa menjelaskannya. Cepat pergi dari desa ini kalau kamu ingin teman-temanmu selamat, kata nenek itu. Nenek ini sebenarnya siapa? Mengapa nenek tiba-tiba mengatakan kalau kami sedang dalam bahaya? Tanyaku lagi. Belum sempat aku mendengarkan jawaban nenek itu, pandanganku teralihkan pada seorang anak laki-laki yang kutaksir umurnya tidak lebih dari 8 tahun. Anak itu berpakaian kumal juga, persis dengan nenek ini. Anak ini berjalan sambil berteriak memanggil nenek misterius ini. Nek, ayo pulang. Aku sudah lapar, ucap anak itu seraya berjalan menghampirinya. Melihat itu pun nenek itu melepaskan tanganku yang sedari tadi dipegangnya erat-erat dan berjalan menghampiri anak itu. Pulanglah, tinggalkan desa ini secepat mungkin, ucap nenek itu terakhir kali sebelum menggandeng anak kecil itu pergi menjauh. Aku yang bingung dengan perkataan nenek tadi sempat beberapa saat melamun hingga tersadar oleh ucapan seseorang di dekatku. Kamu kenapa, Nak? Apa yang dia katakan padamu? Sampai kamu terlihat cemas begitu? Tanya orang yang aku sadari adalah penjual bunga yang tidak jauh dari tempatku berdiri. Iya Bu. Nenek itu mengatakan aku dalam bahaya dan dia menyuruhku dan teman-temanku meninggalkan desa ini secepatnya, jawabku sambil mendekat. Oh, jangan dengarkan, Nak. Dia memang aneh, balas ibu penjual bunga itu. Memang dia siapa, Bu? Tanyaku penasaran. Dia nenek Narti. Sedangkan anak kecil tadi itu adalah cucu satu-satunya, Iwang namanya. Dia dulu adalah dukun bayi di desa ini. Namun sekarang dia dianggap stres atau gila karena 3 tahun yang lalu rumahnya kebakaran. Akibat kebakaran itu anak satu-satunya dan menantunya meninggal terpanggang di dalam rumah tersebut. Sedangkan nenek Narti dan cucunya Iwang itu bisa selamat dari peristiwa kebakaran itu. Karena dari itu nenek Narti menjadi seperti sekarang ini. Dia pun masih tinggal di rumah bekas kebakaran itu, ungkap ibu itu sambil menunjuk rumah kecil yang berada di dekat kami. Jadi ucapannya tadi tidak bisa aku percayakan, Bu. Tapi nenek itu berbicara seakan itu benar-benar akan terjadi pada kami, Bu. Tanyaku lagi dengan sedikit agak cemas. Ibu tidak tahu tentang itu, Nak. Bisa saja dia asal bicarakan. Kamu abaikan saja perkataan dia, Nak, jawab ibu penjual bunga itu. Siska, belum selesai belanjanya, teriak Rama dari samping mobil yang menyadarkanku bahwa dari tadi Rama sudah menunggu. Ya sudah, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Aku pamit, temanku sudah menunggu, ucapku pada ibu itu. Karena aku kasihan Rama menunggu terlalu lama. Iya, Nak, hati-hati ya, jawab ibu itu. Iya, Bu, terima kasih ya, balasku tersenyum. Aku pun menghampiri kekasihku Rama yang baru kusadari sudah menungguku sedari tadi. Maaf Ram, aku barusan mengobrol sebentar sama ibu penjual bunga itu, kataku sambil menunjuk ibu penjual bunga. Iya, tidak apa-apa kok. Memang ngobrolin apa sih?
Tanya Rama penasaran. Aku sempat berpikir akan menceritakan semuanya, namun aku lebih memilih merahasiakannya. Aku tidak mau Rama khawatir melihatku cemas oleh perkataan nenek Narti tadi. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Rama dan yang lainnya. Memang sebenarnya aku sangat cemas dan sangat kepikiran atas perkataan nenek asing yang bernama Nenek Narti tadi. Namun aku berusaha membuang rasa takut ini, berusaha mengabaikan perkataan nenek itu. Toh kata ibu penjual bunga tadi, Nenek Narti itu stres atau bisa dikatakan gila. Lantas kenapa aku harus percaya dengan omongan orang yang sudah pasti gila? Tenang Siska, semua akan baik-baik saja, batinku dalam hati. Kamu kenapa sis? Dari tadi kok diam saja? Ucap Rama. Aku tidak apa-apa kok Ram, jawabku singkat. Memang apa yang kamu bicarakan dengan ibu-ibu tadi? Tanya Rama lagi, yang pertanyaannya tadi tidak sempat aku jawab. Oh, itu cuma sekedar tanya-tanya kok Ram, jawabku sedikit salah tingkah. Untung saja Rama tidak melihatnya. Oh, kirain kamu ngobrolin apa tadi, balas Rama. Enggak kok. Oh ya, nanti kita jadi ke Curug Bentul enggak? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Terserah yang lain saja. Oh ya, tadi aku sempat bertanya pada salah satu orang yang kebetulan lewat. Aku iseng bertanya, apa masih ada lagi wisata di sekitar sini? Katanya masih ada wisata alam Pancuran Telu dan juga pemandian air panas, serta ada juga wisata adventurnya. Jaraknya sekitar 6 km dari tempat ini, jelas Rama. Wah, bisa kita jadikan tempat liburan selanjutnya tuh Ram, ungkapku memaksakan untuk sedikit senang. Iya sis, nanti kita bicarakan dengan yang lainnya juga, balas Rama. Sesampainya di rumah Paman Jarwo dibantu Fadli, kami membawa barang belanjaan yang aku beli tadi. Kulihat mereka semua sedang asik mengobrol di ruang tamu. Rama dan Fadli ikut nimbrung setelah selesai menaruh semua belanjaannya di dapur. Sedangkan aku memilih untuk mandi, karena aku tadi belum sempat mandi. Seperti biasa selesai mandi, aku menjemur handuk dan pakaian yang sudah kukunci di belakang rumah, di mana aku sudah membuat tempat jemuran seadanya dengan sebuah tali plastik. Mataku sempat melihat ke tepi hutan beberapa saat, di mana kemarin malam aku melihat orang misterius itu. Setelah selesai menjemurnya, aku dikagetkan oleh apa yang kulihat saat hendak masuk ke dalam rumah. Aku melihat beberapa meter dari sisi kiri pintu, seekor ayam berbulu hitam mati dengan kepala terpisah. Kepalanya terpisah tidak jauh dari badannya. Melihat itu aku pun refleks berteriak memanggil Rama. Tidak lama Rama dan semua temanku datang dengan setengah berlari menghampiriku. Ada apa sis? Kenapa kamu sampai teriak ketakutan? Ucap Rama. Melihat Rama datang, aku pun langsung memeluknya. Aku tidak menjawab, hanya tanganku yang mengacungkan ke arah apa yang aku lihat tadi. Melihat itu Fadli dan Eko mendekat dan memeriksanya. Oh, cuma ayam mati sis, ucap Eko setelah beberapa saat memeriksanya. Ya, mungkin mati diserang binatang lain apa ya? Kasian ya, sampai kepalanya putus begini. Tambah Fadli yang sekarang sudah berjongkok di depan ayam mati itu. Namun tak ada gunanya aku terus mendebat.
Jelas aku kalah karena Fadli dan Eko kekeh kalau ini adalah hal wajar. Rama hanya bisa menenangkan dan meyakinkanku bahwa ucapan Fadli dan Eko benar. Hanya saja aku, Dina, dan Rini sebagai para perempuan saja yang masih takut akan hal itu. Aku mulai merasakan kejanggalan atas beberapa kejadian yang akhir-akhir ini aku alami. Ya, hanya aku saja yang mengalami semuanya, tidak seperti yang lainnya, cuma beberapa di antaranya. Pertama, peringatan Pak Dharma agar kami jangan pergi ke sisi selatan hutan, di mana kata Pak Dharma merupakan tempat yang dianggap angker dan keramat. Kedua, aku melihat orang misterius yang sempat 3 kali kulihat. Ya, orang itu sempat berlari ke arah selatan hutan. Ketiga, aku dibuat kaget dengan perkataan Nenek Narti, nenek yang dianggap gila karena kehilangan anak satu-satunya, sekaligus menantunya, agar kami segera meninggalkan tempat ini. Keempat, baru saja aku melihat bangkai ayam mati dengan kepala terpisah. Apa mungkin ayam itu mati diserang binatang lainnya? Mengapa tidak ada luka lain? Dan seolah bekas potongan kepalanya rapi, bukan terlihat seperti gigitan binatang. Semua itu berkecamuk di dalam pikiranku. Aku tidak tahu harus mempercayai semua ini atau tidak, atau mungkin aku akan mengabaikan semua itu dan menganggap semua itu hanya perasaanku saja. Hatiku sedikit agak tenang setelah Rama hampir setengah jam menemaniku duduk di kamarku. Dia meyakinkanku untuk tidak takut. Selagi aku bersama Rama, aku akan aman. Dan Rama berjanji akan selalu mengajakku. Kata-kata dari Rama itulah yang membuat hatiku sedikit tenang. Aku bersyukur memiliki seorang seperti Rama yang selalu bisa mengerti dan menemaniku bahkan di saat cobaan tersulit sekalipun dalam hidupku. Aku berharap kelak kami bisa bersatu untuk selamanya. Syukurlah pikiranku sudah lebih tenang sekarang berkat Rama yang sedari tadi menenangkan dan menghiburku. Begitu juga teman-temanku. Gitu dong sis, tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Mending kita ke curug saja yuk, ucap Fadli yang mengajak kami. Ide bagus tuh. Mungkin dengan kita ke sana bisa membuat Siska lebih tenang lagi. Ayolah, kita bersenang-senang, balas Dina yang kelihatan semangat. Akhirnya aku mau tak mau setuju dengan usul mereka. Toh aku sudah bertekad akan melupakan semua hal aneh yang aku alami. Semakin besar kecemasanku, semakin besar juga rasa takutku. Singkat cerita, kami pun sudah siap untuk berangkat menuju Curug Pentul. Dengan persiapan yang sudah kami bawa, kami mulai berjalan menyusuri jalan yang merupakan jalan satu-satunya. Berjalan semakin masuk ke dalam hutan. Waktu yang kami tempuh hampir sama saat kami melakukan perjalanan ke Bukit Pandang Lurung. Namun kali ini kami tidak membawa senter karena hari masih termasuk pagi. Jam 10 pagi dan kami memutuskan akan pulang sebelum matahari tenggelam. Tibalah kami di jalan bercabang, jalan di mana ke kiri yaitu arah menuju Bukit Pandang Lurung yang kami kunjungi kemarin, sedangkan arah kanan adalah arah menuju Curug Pentul. Setelah beberapa saat berjalan, kami berhenti tepat di sebuah pertigaan jalan. Rama pun mengeluarkan kompas miliknya. Setelah beberapa saat, Rama mengangguk tanda mengerti.
"Ke sana arah barat," ucap Rama sambil menunjuk jalan sebelah kanan. Sebelum kembali melakukan perjalanan, sempat kulihat jalan yang menuju ke arah selatan, di mana jalan itu adalah jalan yang menuju tempat terlarang untuk kita datangi. Ada apa sebenarnya di sana? Akhirnya setelah cukup lama perjalanan yang kami tempuh, kami merasa sudah dekat dengan Curug Bentul. Terbukti suara air terjun yang kami dengar semakin keras. Jalan pun mulai menurun curam, hanya bisa untuk satu orang saja, sehingga kami harus bergantian dan saling berpegangan tangan. Tanah yang lumayan licin membuat langkah kami semakin susah. Dengan hati-hati kami melangkahkan kaki menuruni turunan curam itu. Air terjun yang kami dengar tadi sudah terlihat, namun kami masih harus satu kali lagi melewati jalan menurun yang tidak begitu curam dibanding jalan tadi. Setelah susah payah, kami pun sampai tepat di depan sebuah curug berbentuk bundar yang berdiameter kurang lebih 15 meter, dengan aliran air yang berasal dari air terjun yang kira-kira setinggi 25 meter. Di sebuah batu besar kami menaruh beberapa tas bawaan kami, sedangkan aku memilih mendekat ke curug, menikmati sejuk dan segarnya suasana alam ini, ditambah cipratan dari air terjun yang mulai membasahi tubuhku. Maklum saja aku jarang-jarang bisa menikmati keindahan alam seperti ini. Di kota mana mungkin ada. Begitu Fadli dan Eko menaruh tas bawaan kami, kulihat mereka langsung melepaskan pakaian mereka. Rupanya mereka sudah tidak sabar untuk mandi dan berenang di curug ini. Sedangkan Dina dan Rini masih duduk dengan cemilan di tangan mereka. "Kamu suka, Sis?" tanya Rama yang sudah ada di belakangku. "Ya Ram, aku sangat suka. Suasana seperti ini yang membuatku adem, tenang, dan damai. Rasanya aku tidak ingin pulang deh," jawabku tersenyum. "Syukur deh kalau begitu. Aku juga senang melihat kamu senang sayang," ucap Rama memelukku dari belakang. Karena itu pakaian kami pun jadi basah karena ulah jahil Fadli dan Eko tadi. Kuputuskan aku dan Rama juga ikut mandi, diikuti Dina dan Rini yang tidak lama menyeburkan dirinya ke air. Kami pun bersenang-senang, aku dan Rama membalas Fadli dan Eko dengan cipratan air juga. Rini dan Dina yang baru menceburkan dirinya pun jadi sasaran cipratan kami. Bahkan beberapa kali kulihat Fadli dan Eko naik hampir setengah air terjun untuk melompat ke bawah dengan gaya-gaya mereka yang lucu. Hari itu adalah hari yang menyenangkan bagi kami, bukan melainkan hari yang justru ternyata terakhir kali kami merasakannya. Hari yang tidak kami ketahui di mana hari ini adalah hari terakhir kami bisa berkumpul dan bersenang-senang bersama. Hari dimulainya teror secara jelas dan terus-menerus yang ditunjukkan kepada kami. Juga hari-hari terakhir melihat senyum tawa dan canda dari teman-temanku. Hari yang sungguh tidak kami duga. Tidak terasa sudah lebih dari 2 jam kami bermain air di curug ini. Kami memutuskan untuk kembali ke daratan, ke batu besar tempat di mana barang-barang kami diletakkan. "Aduh, mulai lapar ini," ucap Dina yang memeriksa bungkusan cemilan yang ternyata sudah habis. "Ya, aku juga Din. Apa kita pulang saja ya?" balas Rini. "Masa pulang sih?
Baru jam 2 lewat dikit. Kita cari makan di sekitar sini saja. Siapa tahu ada pohon yang buahnya bisa kita makan. Ucap Eko tidak setuju. Tadi kayaknya aku lihat di sebelah sana deh. Tidak tahu sih itu gua apa tadi. Sambung Eko sambil tangannya menunjuk-nunjuk pohon yang lumayan jauh. Ya udah, kalian cari dan petik beberapa buah tadi. Sedangkan aku akan mencari ikan dengan ini. Ucap Rama menunjukkan tongkat kayu yang panjangnya kira-kira 2 meter. Oke siap, aku berangkat berdua sama Eko ya. Kalian para perempuan di sini saja, jangan kemana-mana ya. Ucap Fadli yang mulai berjalan dengan menarik tangan Eko. Siap para kaum lelaki, jawab Rini tertawa yang diikuti tertawaku dan Dina. Kulihat Rama sedang meruncingi kayu yang dipegangnya tadi, berbekal sebuah pisau yang sengaja Rama bawa dari rumah. Setelah merasa cukup runcing, Rama siap untuk mencari ikan. Hati-hati Ram, ucapku sebelum Rama pergi. Yang banyak ya, tambah Dina tertawa meledek. Tenang saja, pasti itu, balas Rama tersenyum. Setengah jam berlalu, kami lihat Fadli dan Eko kembali dengan membawa seplastik buah yang mereka tenteng. Kami pun langsung menyantap buah tersebut, seperti buah jambu namun berwarna kuning kemerahan. Selang 15 menit, Rama pun kembali dengan beberapa ekor ikan yang berhasil ditangkapnya. Wih, hebat juga kamu Ram. Udah kayak orang pedalaman saja, nangkep ikan pakai tombak. Tutur Eko tertawa yang melihat Rama meletakkan hasil tangkapannya itu. Tapi tidak seperti orang pedalaman juga kali, balas Rama. Kami pun tertawa sekaligus senang melihat para lelaki berhasil mendapatkan makanan. Dengan pisaunya Rama langsung membelah ikan-ikan tersebut untuk dibuang isi perutnya dan juga membersihkan sisiknya. Sedangkan Eko dan Fadli menyiapkan kayu dan ranting kering untuk membakar ikan-ikan tersebut. Setelah ikan yang kami bakar sudah mulai menghitam dan matang, kami pun mulai menyantapnya. Entah aku tak tahu itu ikan apa, tapi rasanya sangat enak menurut kami. Apa mungkin juga karena kami yang sudah merasa sangat lapar. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Kami memutuskan untuk pulang karena kami para wanita harus memasak dan kami tidak mau kalau kami harus memasak malam hari. Ya, karena memang belum ada listrik di tempat ini. Hanya ada lampu Petromax dan beberapa lilin. Lagi pula kami juga tidak membawa senter. Perjalanan pulang pun kami mulai dengan melalui jalan yang tadinya menurun berubah menjadi menanjak. Aku dibantu Rama karena jalan yang cukup licin itu. Akhirnya dengan susah payah kami berhasil melewatinya. Namun baru beberapa langkah kami berhenti karena Rini kebelet kencing. Tungguin bentar dong, aku kebelet pipis nih, ucap Rini pada kami. Mau aku temenin gak? Tanya Fadli. Gak ah, nanti malah kamu ngintip lagi, tukas Rini. Kan sama